Walaupun kita sebetulnya sehat dan bisa beraktivitas, tetapi kita beristirahat di rumah masing-masing, nggak dulu keluar rumah. Karena apa? Karena pandemik yang terjadi. Nah, di kesempatan hari ini, new normal akan terus terjadi, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh publik ya, dari sisi tokoh bisnis, ada namanya Mas Yuswo Hadi. Mas Yuswo Hadi ini adalah beliau aktif di Mark Plus yang mengatakan bahwa new normal ataupun kondisi pandemik ini dan selanjutnya akan terjadi selama 2 tahun lamanya. Ya, jadi akan terjadi 2 tahun lamanya. Bayangkan 2 tahun Bapak Ibu sekalian dalam kondisi seperti ini akan berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah di masa new normal ini atau di masa pergeseran menuju new normal ini, kita terus bisa benahi diri kita menambah amunisi diri kita, belajar terus, banyak masukan, banyak hal yang baru, agar kita bisa bertahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang komunikasi, tidak akan lepas dari kata-kata. Hati-hati dalam menggunakan setiap kata. Karena kata-kata itu mengubah, bukan hanya orang lain, tapi juga mengubah diri kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di kesempatan saat ini, bahwa ternyata setiap kata yang kita keluarkan akan mempengaruhi audiens, akan mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, mengapa sih kita menggunakan atau hati-hati dalam menggunakan kata-kata? Karena Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu, ya, karena kata-kata itu mengubah pikiran dan perasaan. Bayangkan yang tadinya Anda tidak mau misalnya kepada pasangan, tapi jadi mau. Wah, karena mengubah keputusan, gitu. Bayangkan ketika seorang atasan memberikan instruksi dengan baik, dengan atasan yang memberikan instruksi dengan emosi. Kira-kira mana yang efektif? Yang hadir di bawahan kita, atau yang hadir di yang ada di bawah kita? Apakah mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, atau mereka mengerjakan dengan keterpaksaan? Wah, gitu. Jadi pikiran dan perasaan mengubah keputusan. Ya, keputusannya apakah dijalani dengan baik ataukah dijalani dengan keterpaksaan. Dan keputusan itu mengubah tindakan dan perbuatan. Nanti hasil pekerjaannya ini bagus atau enggak gitu. Ini bayangkan. Jadi ada dua atasan. Yang pertama adalah atasan yang selalu bijak memberikan masukan atau input ataupun instruksi kepada bawahannya. Yang satu lagi adalah atasan yang selalu emosi. Nah, kita lihat perubahannya, pikiran, perasaan mereka, keputusan, bahkan tindakan, juga perbuatannya akan lain. Yang satu mungkin akan mengerjakan dengan well done, dengan baik, excellent. Yang satu mungkin saja mengerjakan dengan asal. Ternyata output pekerjaan dari bawahan kita pun adalah berasal dari kata-kata kita. Ya, dan orang-orang sih pernah mengatakan gini, ngapain sih kita perlu belajar lagi berkomunikasi? Bukankah kita bisa berkomunikasi? Dari kecil juga kita sudah bisa berkomunikasi. Dari lahir bahkan kita sudah bisa berkomunikasi. Sampai sekarang kita sudah bisa berkomunikasi. Tapi kenapa kita perlu belajar lagi dan terus mengupgrade komunikasi kita? Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena komunikasi itu adalah seni. Ya, karena komunikasi itu seni. Bagaimana kita memainkan komunikasi setiap kata yang keluar dari diri kita. Setiap hal yang keluar dari kita, verbal maupun non-verbal. Konten maupun konteks. Apa itu konten konteks? Konten itu adalah isinya. Konteks itu adalah bagaimana cara menyampaikannya. Itu akan berbeda. Akan sangat berbeda kalau Anda memahami konten konteks yang baik. Dan bisa lebih efektif. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat next slide atau slide selanjutnya. Bahwa dalam komunikasi, yang kita inginkan adalah apa yang kita sampaikan, itu disimak, didengarkan 100% oleh siapapun yang mendengarkan kita. Betul ya? Ternyata komunikasi kita efektif dilakukan ataupun bila dilakukan dengan 3 hal, dan 3 hal ini efektif pula. Yang pertama adalah words, kata-katanya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa mengubah seseorang. Yang kedua adalah tone, nada suaranya. Yang ketiga adalah body language. Apa body language? Adalah
gerakannya. Apa sih body language, Bapak Ibu? Body language itu dari mulai mimik muka, eye contact, tatapan mata, gesture Anda, gitu. Apa itu gesture? Gesture itu adalah gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan pundak, gitu ya. Ya, lalu juga postural Anda. Postural Anda seperti apa? Nah, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan sebuah komunikasi yang efektif, misalnya Anda memberikan instruksi, jangan pernah Anda membelakangi dari bawahan Anda ataupun dari seseorang. Mengapa? Karena ketika Anda membelakangi terus Anda bilang, tolong ya nanti itu diperbaiki laporannya, saya ingin laporannya, tapi Anda berbalik arah, gitu. Ingat, dalam komunikasi, kalau ingin 100% body language-nya itu perlu diperbaharui. Hadapkan wajah Anda, tatap matanya, berikan ekspresi terbaik, dan berikan kata-kata terbaik. Kunci efektif communication adalah bagaimana kita mendeliver setiap komunikasi kita, baik verbal, kata-kata, maupun non-verbal. Non-verbal adalah gesture, ya, mimik muka, bagaimana sikap badan Anda, gitu ya, tatapan mata Anda kepada orang yang ingin Anda sampaikan. Bapak Ibu, efektivitas komunikasi tidak akan efektif kalau frekuensinya nggak sama. Apa misalnya? Misalnya adalah ketika Anda berdiri dan Anda memberikan instruksi kepada orang yang sedang duduk. Tidak akan efektif. Kalau bisa sama-sama duduk, baru Anda menyampaikan. Lebih efektif. Ya. Ketika Anda menyimak orang yang ngomongnya cepat, ya, Anda ngomongnya lambat. Itu juga tidak efektif. Sesuaikan nada suaranya. Bahkan demikian di match and mirroring, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sesuaikan volumenya, gitu. Itu match and mirroring. Bagaimana kita menyamakan frekuensi. Komunikasi itu berasal dari kata common, commonness. Commonness itu adalah sama. Apa yang sama? Yang sama itu adalah pikiran. Kita sedang menyamakan pikiran kita dengan audiens kita. Jadi nanti bagaimana menyamakan itu supaya sama Bapak Ibu, samakan dulu frekuensinya. Termasuk juga words-nya, kata-katanya. Hati-hati kepada Bapak Ibu yang ya ketika menyampaikan sesuatu itu mengandung ketidaksetujuan dan Anda langsung berikan ketidaksetujuan itu dengan straight to the point. Misalnya gini, ketika ada diskusi lalu Anda bicara di forum, Anda bicara seperti ini, saya tidak setuju. Maka orang lain akan menganggap Anda berbeda dibandingkan dengan dirinya. So, Bapak Ibu, orang lain akan melihat Anda dan akan memandang Anda sebagai orang yang berbeda dan tidak akan pernah nyambung komunikasinya. So, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan pola burger. Wah, burger. Anda tahu burger ya? Burger itu adalah roti. Ya, roti isinya roti, terus ada daging, ada roti lagi gitu ya. Intinya adalah ketika kita menyampaikan pesan, ya samakan dulu frekuensinya. Ada roti dulu, samakan frekuensinya. Kita bilang, ya apa yang tadi disampaikan, pendapat tadi, ya saya kira itu adalah pendapat yang bagus. Coba lihat, kita tidak pernah menyalahkan pendapat itu, tapi kita bicara adalah pendapat itu bagus. Baru setelah itu Anda masukkan burgernya, masukkan dagingnya. Anda bilang, tetapi menurut saya alangkah lebih baik coba kalau misalnya pendapat itu ya dihubungkan dengan konteks kekinian misalnya gitu ya. Lalu Anda bicara tentang apa yang Anda sampaikan, lalu baru Anda masukkan lagi roti yang berikutnya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah pendapat tadi bisa kita koreksi? Ya, jadi sesuatu itu akan lebih akan lebih dapat lagi kepada siapa yang ada di hadapan kita, gitu ya. Apalagi kita semua sekarang yang ada di sini adalah pimpinan-pimpinan. Bapak Ibu, sesuaikan words, tone, dan juga motion kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke next slide. Jadi, powerful communication, 100% communication itu adalah bila words kita itu words yang terbaik. Kata-kata kita adalah kata-kata yang terbaik. Terus yang kedua adalah tone kita adalah tone yang terbaik, ya, intonasinya juga yang terbaik. Jadi intonasi itu nggak di atas terus gitu.
teknik coaching akan lebih luar biasa dibandingkan dengan teknik instruction atau instruksi. Tapi Bapak Ibu rubah dengan bagaimana caranya laporan ini selesai 2 jam ya? Bisa ya? Gimana caranya? Nanti bawahan Anda bilang, oke Bu, saya akan upayakan Bu. Sebaik saya. Kenapa? Karena dia ditantang, di-challenge dengan pertanyaan. Quality question. Kalau kata guru coaching saya, quality question, pertanyaan yang tepat, akan menghasilkan kualitas kehidupan. Quality of life. Bayangkan, kalau kita menyampaikan instruksi dengan pertanyaan itu, wah lebih luar biasa. Tetapi namanya coaching question. Bapak Ibu dalam kondisi sehari-hari, kondisi keseharian, yang kita keluarkan adalah persepsi kita. Kita nggak pernah tahu realitas yang sebenarnya. Misalnya apa? Misalnya Anda melihat ada karyawan Anda tengah diam, murung gitu ya, lalu dia agak lemas gitu. Terus Anda katakan kepada bawahan Anda, kamu sakit? Kata kamu sakit itu bukan realitas sebenarnya, betul? Tapi itu persepsi siapa? Persepsi kita. Ya. Makanya kita bertanya, kamu sakit? Nanti kata bawahan kita apa? Enggak, aku enggak sakit kok Pak. Cuman ini aja, kepikiran. Tadi pagi, saya itu jemur pakaian, sekarang hujan. Tuh, adalah sesuatu yang lain gitu ya. Tetapi kita berikan persepsi. Ya, betapa bahayanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memberikan persepsi-persepsi ini. Ingat, kunci komunikasi Bapak Ibu sekalian, kunci komunikasi adalah menyamakan frekuensi. Nada suaranya disamakan. Ingat match and mirroring, ya, disamakan dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, oke. Dalam Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, ya, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna. Saya hanya ingin menyitir ayat ini bahwa kita ini telah diberikan kelebihan yang sempurna gitu loh oleh Tuhan kita atas kebanyakan makhluk. Salah satunya adalah kemampuan kita berkomunikasi. So, Bapak Ibu sekalian, ternyata manusia memiliki fitrah. Memiliki fitrah. Ya, fitrahnya apa? Ternyata manusia itu dibekali dengan perangkat-perangkat fitrahnya. Salah satunya adalah otak. Bapak Ibu, Roger Walcott Sperry, seorang neurobiolog dari Institut Teknologi California, dia menerima Nobel di bidang kedokteran. Dia mengatakan kerja otak itu ada dua hal, ya, ada dua. Jadi ada otak kanan, ada otak kiri. Ya, otak kanan itu merespon sesuatu yang berbeda dengan otak kiri. Jadi ketika mahasiswanya disuruh untuk mendengarkan musik, coba lihat, ini mahasiswa ya, misalnya ini otak manusia, otak mahasiswanya, disuruh mendengarkan musik, maka yang terjadi adalah, ya, otak kirinya, ini otak kiri, banyak yang istirahat. Ini istirahat, nah ini merah. Otak kanannya itu aktif, walaupun ada yang istirahat di bagian depan. Dan ketika disuruh baca, otak kanannya yang istirahat, otak kirinya aktif. Oh, jadi kalau baca memakai otak kiri, kalau mendengarkan musik dengan otak kanan, dicek lagi, ternyata, nah ini, belahan kiri, otak kiri itu menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu coba, tangan kanannya gini, semuanya, ya, itu adalah otak kiri kita yang sedang kita gunakan. Ya, sip. Nah, kalau belahan kanan, coba tangannya kepalkan gini, ya, tinju ke depan. Nah, ini kan tangan kiri kita ya, yang sedang bekerja ini adalah otak kanan. Jadi otak kita itu miring, Bapak Ibu. Otak kita kerjanya bersilang. Oke, belahan kiri itu apa saja? Ada kata-kata. Nah, ada apa lagi? Ada matematika, verbal, logis, fakta, analisa, syair lagu di sini loh, syair lagu, lineal, rincian halus. Jadi logis di sini ya. Jadi sesuatu yang rinci dan lain sebagainya itu ada di sebelah kiri.
Belahan kanan apa belahan kanan? Kita lihat belahan kanan. Belahan kanan itu kreativitas, wah, warna, artistik, visualisasi, intuisi, gagasan, hayalan, holistik, musik, bentuk, dan ruang. Hari ini kita akan mengetahui apa saja sih fitrah yang berbeda antara rekan kerja laki-laki dengan rekan kerja perempuan, atasan kerja laki-laki dengan atasan kerja perempuan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, saya ingin hadirkan cara perempuan menyimak. Menyimak. Ini sering kali jadi masalah Bapak Ibu ya, sering jadi masalah. Maksudnya apa? Ketika ada sebuah pertemuan, nanti ada laki-laki ada perempuan, nanti kita lihat bagaimana mereka sesungguhnya ya. Cara perempuan menyimak 10 detik pertama. 10 apa Bapak Ibu? 10 detik pertama. Kalau laki-laki, 10 menit pertama. Perempuan itu menginginkan hubungan dan kerjasama. Apa? Karena laki-laki itu dia menginginkan kedudukan, menginginkan kekuasaan serta bersaing. Jadi bedanya laki-laki dengan perempuan seperti itu. Laki-laki itu menginginkan kedudukan, kekuasaan serta bersaing. Perempuan menginginkan kerjasama. Nah makanya di sini diperlukan sebuah kompromi apa namanya. Jadi paham gitu terhadap kondisi. Ketika rekan kerja Anda banyak bertanya yang perempuan, fahami, karena rekan kerja perempuan Anda sukanya bekerja sama dalam bekerja. Oke, ini fakta-fakta komunikasi dalam kondisi keseharian yang sering kali terjadi di tempat kerja kita dan juga bahkan di rumah kita. Bapak Ibu sekalian, Robert Groski, ya, neurolog dari California University, Los Angeles, ini mengemukakan bahwa otak manusia memiliki korpus kolosum. Jadi di tengahnya, otak tengahnya itu, ya di bagian tengahnya ini ada korpus kolosum. Nah ini korpus kolosum Bapak Ibu. Korpus kolosum ini kalau yang perempuan itu tebal, kalau yang pria tipis. Otak wanita memiliki korpus kolosum yang lebih tebal dibandingkan dengan otak pria. Ya, apa jadinya? Wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Makanya wanita itu multitasking. Coba lihat ya, wanita itu bisa ngerjain A, B, C, D berbarengan. Contoh gampangnya, kalau di rumah wanita itu bisa WhatsApp-an ya, masih bisa WhatsApp-an, masih bisa masak gitu, dan di bawah ada air yang menggenang, masih bisa pel dengan kaki ya. Ya, masih bisa sikat gigi gitu ya, sikat gigi, masih bisa lap sambil lap kaca gitu ya. Di bawah itu ada baju yang jatuh terus pakai kaki gitu ya dihempaskan. Nah, jadi wanita itu multitasking. So, makanya Bapak Ibu sekalian, wanita itu ketika bekerja sanggup menerima bukan beban pekerjaan, tetapi ada beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau laki-laki ya berbeda. Laki-laki itu otaknya, ini wanita ya, ini laki-laki otaknya terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Jadi laki-laki itu fokus, sifatnya fokus. So, apa yang perlu Anda lakukan bila ada rekan kerja laki-laki, partner laki-laki, bila ada suami yang sedang fokus Bapak Ibu, ya, datengin, dekati, baru Anda bicara. Kalau suami mah, ditepok aja. Pah, gitu ya. Nanti dia ngebalik, hah? Gitu. Sama kayak anaknya lagi main, ngeng, terus kita bilang, adek, hah? Ini kayak bapaknya, persis banget. Jadi intinya adalah kita datangi. Oke, ya misalnya kalau laki-laki kalau udah nonton TV nggak bisa diapa-apain ya. Apalagi kalau nonton sepak bola, waduh, kayaknya ibu-ibu paling nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pusat kosakatanya itu berbeda ya. Pusat kosakata laki-laki dengan pusat kosakata perempuan berbeda. Pusat kosakata laki-laki itu hanya ada di sebelah kiri saja. Ini kiri, ya. Pusat kosakata perempuan ada di kiri dan di kanan. Bapak Ibu sekalian, ini penelitian dari Institut Psikiatri di London tahun 99. Ya. Apa jadinya? Coba lihat. Pria dalam sehari mengeluarkan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Ya, pria. Ya. Sehingga satu hari totalnya rata-rata komunikasinya sebanyak 7.000 kata-kata. Banyak ya?
Pusat kosakatanya di mana? Di sebelah kiri saja. Nah, saya mau tanya, kalau perempuan kiri dan kanan. Jadi berapa rata-rata komunikasinya? Kita lihat ya, Bapak Ibu. Wanita dalam sehari 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuh. Sehingga dalam sehari rata-rata komunikasinya sebanyak 20.000 kata-kata. 20.000 kata-kata loh ibu-ibu. Kalau laki-laki berapa? 7.000. Perempuan 20.000 kata yang laki-laki. Pantesan aja ngomongnya banyak ya. Itu namanya fitrah. Bapak Ibu, ya, fitrah perempuan kenapa bicara banyak dan kosakatanya kanan kiri? Karena perempuan punya tugas yang banyak. Yang pertama adalah selain mendampingi suami, perempuan juga apa? Perempuan juga mendampingi anak-anak. Juga bekerja misalnya kalau sekarang sedang bekerja gitu ya. Jadi kosakatanya dibanyakin nih sama Tuhan gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata guru saya nih, kata Dr. Aisyah Dahlan, kalau kurang dari 16.000 tidurnya nggak nyenyak. Makanya ngomongnya banyak banget. Tapi laki-laki ngomongnya 7.000 terbatas. Nih kalau saya nih, udah ngisi training kayak gini, saya langsung terbatas. Udah habis sedikit ya, udah habis tinggal beberapa lagi gitu ya. So istri saya akan tahu bahwa komunikasi saya terbatas. Bapak Ibu sekalian, ya apa yang terjadi kalau komunikasi terbatas? Jadi misalnya ada suami pulang dari kantor, terus istrinya tanya-tanya, wah, ayah, tadi loh gini loh si adik tuh di sekolahnya, wah ngomongnya banyak terus jawabannya, bukannya suaminya kita nggak cinta, bukan suami nggak perhatian, tapi kosakatanya habis dipakai di kantor, habis dipakai rapat, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Makanya kalau kita sebagai istri yang tahu materi ini, wah, beruntung banget suami-suaminya, gitu ya. Nah, terus kalau untuk suami gimana kalau istrinya ngomongnya banyak? Wah, kalau istrinya ngomongnya banyak, ingat, tetap sabar, karena istri Anda kalau kurang dari 16.000 kosakata, tidurnya nggak nyenyak. Ya, wah, jadi kalau misalnya pulang ngomongnya banyak, dijawabnya dengan 3 jawaban. Ini insya Allah kayaknya harmonis terus nih rumah tangganya. Jadi kalau ngomong, ayah tadi gimana loh, tadi anak si Ade tuh gini di sekolah bla 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 bla. Wah, di kantor panjang banget gitu ya. Anda sebagai suami perlu merespon supaya harmonis itu merespon. Jawab dengan 3 kata. Yang kata pertama adalah oh. Yang kedua, oh gitu? Wah, iya deh. Oh gitu ya? Misalnya gitu. Jadi hanya hal yang sederhana ya. Respon-respon sederhana maka akan menjadi harmonis ya. Gitu. Jadi respon. Nah, untuk perempuan gimana caranya menghabiskan 16.000? Makanya habiskan komunikasinya dengan kata-kata positif. Baca buku, baca Quran, wah, baca kitab suci gitu ya. Jadi komunikasi kita dihabiskan lewat kata-kata positif, sehingga yang keluar, input ingat, yang keluar adalah output. Outputnya juga positif. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi, wah ini dikonklusiin, perbandingan wanita dan pria. Apa sih perbandingan wanita dan pria? Yang pertama adalah, wanita itu orangnya tidak berterus terang, sedangkan pria berterus terang. Betul nggak wanita tidak berterus terang? Coba deh cek, kalau misalnya ada masalah nggak mau ngomong. Misalnya gini, ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Ngomongnya gitu deh perempuan. Iya, perempuan itu tidak mau berterus terang. Itulah manisnya perempuan ya. Bayangkan kalau perempuan nggak gitu ya. Misalnya, ada masalah apa? Kamu sih, wah langsung, nggak mungkin. Kalau pria beda, ya, ada sesuatu ditanya langsung, jebret, berterus terang. Kalau wanita tidak berterus terang. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat, wanita bicaranya juga dengan perasaan. Laki-laki bicara apa adanya. Nah, ini perlu hati-hati juga dalam merespon. Wanita itu kalau mengatakan sesuatu dengan perasaan, tapi laki-laki bicara apa adanya. Coba lihat ya. Misalnya suami istri di perjalanan, terus ketika pulang kantor gitu barengan gitu, terus istrinya ngomong, ayah kayaknya itu ada es kelapa muda enak deh. Lihat ya, wanita tidak berterus terang. Dan bicaranya dengan perasaan. Dan kita ngomong, dan wanita tuh ngomong, kayaknya itu enak deh. Kalau laki-laki berterus terang dan bicara apa adanya, apa yang terjadi? Iya, enak, tapi nggak mampir, alias tret sampai ke rumah. Apa yang terjadi di rumah? Dijamin, istri Anda cemberut. Terus Anda bingung, kenapa istriku cemberut?
Ya, saya mengadakan riset ya kepada ya, pasangan-pasangan ya, baik itu pasangan muda maupun pasangan tua. Seringkali terjadi demikian. Jadi, ayah kayaknya itu enak deh. Enak kayaknya. Ngeng, tetap jalan gitu. Nah, terus kata istrinya, kamu nggak ngerti ya. Kamu nggak ngerti perempuan ya. Perempuan itu tidak berterus terang. So, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu ditanyanya 3 kali. Ya, kalau misalnya tidak berterus terang, benar nih, benar, ada masalah apa? Misalnya gini, kalau misalnya bapak-bapak ya, ada istrinya lagi marah, tanyanya 3 kali, jangan sekali. Ada masalah apa, Bu? Enggak ada apa-apa. Udah, Bu, terus terang aja sama ayah. Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Biasanya gitu, nanti berubah. Nanti pas ketiga, udah Bu, terus terang aja, ayah siap nerima kok apa yang ibu sampaikan. Abis ayahnya sih, wah panjang kali lebar kali tinggi ya, gitu ya. Itu terjadi. Ya, wanita tidak mau berterus terang, tetapi perlu keluar. Dan wanita itu bicara dengan kontak mata, makanya wanita suka dengan kontak mata. Kalau pria, nggak suka kalau dilihat kontak mata gini, pria tuh nggak nyaman. Jadi biasanya dia menunduk atau mengalihkan, gitu ya. Kurang menyukai kontak mata. Kalau perempuan, menyukai kontak mata. Nah, sama kayak anak kita juga di rumah misalnya, "Adek, lihat ibu," gitu. Anak kita laki-laki, "Iya, Bu." Terus kita nasehatin, terus dianya kemana lagi. Nasehatin aja, karena memang dia berbicaranya tidak dengan kontak mata. Oke, kurang menyukai. Baik, Bapak Ibu, wanita memiliki kemampuan ruang yang terbatas. Laki-laki memiliki keterampilan ruang yang baik. Maksudnya apa? Coba lihat kalau wanita parkir, ya, pakai mobil, parkir, ada spion, tetap lihat ke belakang. Udah gitu minta bantuan si emangnya. Mang, tolongin, Mang parkir, Mang, tolongin, gitu ya. Karena memiliki kemampuan ruang yang terbatas, makanya ada ladies parking. Gampang, gitu. Kalau laki-laki, keterampilan ruangnya bagus. Set. Wah, walaupun parkirnya paralel. Set. Wah, di tengah-tengah. Memiliki keterampilan ruang yang bagus. Oke. Apalagi? Perbedaannya, wanita memiliki kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Pria tahu arah dengan pasti. Bapak Ibu kalau lagi jalan, ya bersama rekan kerja atau bersama dengan pasangan misalnya, terus pasangan Anda yang perempuan tuh sukanya ngobrol terus ya, 16.000 namanya juga ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, berbelanja adalah kegembiraan wanita. Yeay. Kalau pria teror katanya. Maksudnya gini ya, insya Allah lah buat pria ini uangnya ada, Kang, insya Allah uangnya ada ya. Tapi gini, wanita itu biasanya keliling, nyari paling murah ya. Dia menghabiskan waktu 30 menit hanya untuk lebih murah Rp5.000, betul nggak? Kalau laki-laki mah hajar aja beli gitu ya, itu dia. Makanya berbelanja jadi teror bagi pria, menghabiskan waktunya. Oke, kalau bagi wanita, kegembiraan wanita. Oke, baik. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bila tertekan butuh bicara. Nah, makanya tidak berterus terang, tapi butuh bicara. Kalau laki-laki, bila tertekan, tidak mau bicara. Apalagi, bila curhat hanya ingin disimak wanita. Kalau laki-laki, bila mendengar curhat selalu memberikan solusi, ini bahaya. Ya, kata ibu-ibu nih, kata perempuan ngomong, ayah, kerja itu di pertanian tuh capek banget nih. Terus kata suaminya, ya udah kamu keluar aja. Bukan itu, maksudku aku ingin curhat doang gitu ya. Jadi kalau laki-laki, kalau tidak diminta curhat, diminta solusi, jangan memberikan solusi. Makanya kunci kita lah kalau ada permasalahan gitu, kuncinya adalah satu, semua masalah itu mengandung kebaikan. Ini kata Nabi ya. Apabila mendapatkan kemudahan, bersyukurlah. Apabila mendapatkan kesulitan, maka sabarlah. Kuncinya adalah syukur dan sabar. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang bahagia. Bapak Ibu sekalian, kita ingin menjadi orang yang bahagia. Bagaimana sih caranya kita menjadi bahagia? Orang banyak mengatakan gini, kerja keras dulu. Wah, udah kerja keras maka kita akan sukses. Udah sukses, maka kita akan bahagia. Betul nggak? Apa? Kerja keras akan memberikan kita sukses, dan sukses akan memberikan kita bahagia. So, Bapak Ibu sekalian, ini kata orang, ya. Tapi hari ini saya ingin membalikan mindset, bahwa ternyata kita nggak akan bisa kerja keras kalau apa? Kalau kita tidak bahagia. So, yang pertama dilakukan adalah bahagia dulu. Baru kita bisa kerja keras dan baru bisa sukses. So, bahagia adalah menjadi pilihan utama. Bapak Ibu, dimanapun Anda bekerja, mau di rumah, mau di kantor, mau di luar rumah, pokoknya kuncinya satu, bahagia. Karena orang bahagia akan bisa kerja keras. Dan kerja keras akan menghadirkan kesuksesan.